di Keranjang, kreasi aneka usaha Jawa Tengah. Di sini kita bakal bahas cerita-cerita seru dan inspiratif dari para pelaku UMKM. Nah, episode hari ini kita akan mengulik tentang aneka usaha Batang. Informasi yang pertama, kita akan membahas tentang usaha yang ternyata jadi produk khas dari Kabupaten Batang loh. Wah, seperti apa ya? Langsung saja, inilah info selengkapnya. Keranjang usaha di Jawa Tengah. Melukis di kanvas sudah biasa. Melukis di atas kain batik juga bukan hal baru. Tapi, bagaimana jika melukis kain batik dengan pewarna alami? Kedengarannya menarik ya Sobat Kreasi. Kreasi inilah yang dikembangkan Supardi, atau yang akrab disapa Pak Pardi, di Kabupaten Batang. Berawal dari usaha konveksinya yang banyak menerima jahitan kain batik, Pak Pardi kemudian tertarik untuk membuat kreasi batiknya sendiri. Bukan sekadar menghasilkan kain dengan motif yang menarik. Ia juga ingin menghadirkan batik dengan teknik pewarnaan yang berbeda. Ya, ini Mbak. Sebenarnya pembatik itu ya menurut analisa kita bukan profesi saya ya. Tapi ternyata kita pelajari mengapa kok bisa. Nah maka dari itu dulunya kita bukan seorang pembatik, itu seorang konsignan, menerima order orang lain, bikin batik semua untuk kemudian dilihat bagus-bagus, dipakai juga bagus-bagus. Mengapa saya tidak bikin? Nah saya terpanggil masa itu Pak. Nah merasa terpanggil itu akhirnya kita mencoba bikin batik, tapi kalau bisa bukan batik warna sintetis. Bukan batik sintetis, kita harus batik berbeda dengan yang lain, seperti batik pewarnaan alam. Meski pengrajin batik tersebar di berbagai daerah di Indonesia, Pak Pardi ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda. Keunikannya tidak hanya terletak pada motif, tetapi juga pada teknik pewarnaannya. Pak Pardi menyadari penggunaan pewarna sintetis pada tekstil dapat menghasilkan limbah yang berdampak terhadap lingkungan. Dari sinilah ide menggunakan bahan alami sebagai pewarna batik mulai dikembangkan. Sobat Kreasi, tentunya proses tersebut tidak langsung berhasil. Pak Pardi melakukan berbagai percobaan, mempelajari karakter setiap bahan alam, hingga menemukan formula yang sesuai. Kayu mahoni, daun indigo, hingga akar dan batang berbagai tumbuhan di sekitarnya dimanfaatkan untuk menghasilkan warna. Dari berbagai percobaan tersebut, Pak Pardi akhirnya menemukan teknik pewarnaan yang menjadi ciri khas karyanya. Teknik pewarnaan batik menggunakan bahan alami yang dikembangkannya ini bahkan telah mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Wah, keren banget ya Sobat Kreasi. Warna alam itu sebenarnya lebih bagus daripada warna-warna lainnya, karena satu limbahnya Mbak. Limbahnya tidak mengganggu keberlingkungan masyarakat, untuk pertanian bagus, untuk tumbuhan juga bagus, kita siramkan di tanaman-tanaman kita juga subur. Nah itu yang kita pelajari selama ini, mengapa kita memperkuat untuk pewarnaan alam, karena warna alam itu limbahnya tidak mengganggu lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Nah Sobat Kreasi, penasaran bagaimana cara membatik dengan pewarna alami? Secara umum, tahapannya tidak jauh berbeda dengan proses membatik pada umumnya. Dimulai dari membuat pola, mencanting, kemudian memberikan warna pada kain. Namun, ada proses khusus yang dilakukan Pak Pardi untuk mendapatkan warna sesuai keinginan. Untuk menguatkan warna itu, kita harus fermentasi dulu, kita bikin dulu, kita batik. Ternyata ini kurang bagus, kita geser dulu. Kita ambil lagi yang kira-kira kuat. Nah, itu tinggal kita memasukkan dalam kain putih itu caranya gimana. Kalau caranya sudah tahu, insya Allah kain itu bisa masuk dalam menerima
serapan pewarnaan itu nanti tidak akan pudar, Mbak. Sobat Kreasi, bagi Pak Pardi, membatik bukan sekadar menorehkan malam di atas kain, lalu memberikannya warna. Ada proses panjang, ketekunan, dan kesabaran di balik setiap karya yang dihasilkan. Konsistensi menjadi bagian penting dalam perjalanan usahanya hingga saat ini. Satu, harus punya keberanian, Mbak. Kedua, harus rela berkorban. Ketiga, kita harus berani melangkah ke depan. Tanpa itu kita mungkin sulit. Yang namanya bikin batik itu tidak hanya bayangan saja, tidak hanya ucapan saja. Kita dengan perilakunya harus sama dengan pembatiknya. Jadi batik dengan hati kita itu sama. Batik adalah salah satu warisan budaya Nusantara yang terus hidup melalui tangan para pengrajin. Di tangan Pak Pardi, kain batik tidak hanya diberi motif dan warna, tetapi juga dihadirkan dengan pewarna alami yang berasal dari lingkungan sekitar. Bagi Sobat Kreasi, karya seperti ini menjadi salah satu cara untuk terus mengenal, mencintai, dan melestarikan batik Nusantara. Sebab, di balik selembar kain batik, ada tangan yang bekerja, ada proses yang panjang, dan ada tradisi yang terus dijaga. Kreasi aneka usaha di Jawa Tengah. Keranjang aneka usaha di Jawa Tengah. Kreasi aneka usaha di Jawa Tengah. Keranjang aneka usaha di Jawa Tengah. Nah, Sobat Kreasi, setelah tadi kita melihat cerita tentang wastra batik pewarna alam, berikutnya kita mau bahas tentang produksi baju-baju karnaval yang unik banget di Kabupaten Batang. Wih, ada cerita inspiratif apa ya? Langsung saja, ini dia informasinya. Klik! Aku jadi peri. Hehehe. Gimana Sobat Kreasi? Sudah siap ikut karnaval 17 Agustus? Atau ikut cosplay ala-ala? Atau mau fashion show? Hihihi. Lihat nih Sobat Kreasi. Kostum-kostum di sini keren ya. Inilah kostum karakter karya Mas Luji di Kabupaten Batang. Mas Luji memang tertarik dengan dunia seni rupa. Sebelumnya, ia membuat ogoh-ogoh karakter Buto dari Bali ini, yang biasanya juga digunakan untuk karnaval maupun arak-arakan sebelum nyepi. Ia pun terinspirasi membuat kostum karnaval sebagai pengiring ogoh-ogoh dan melihat potensi dari fashion show di Kota Malang. Dari mulai 2024, Mbak. Itu inspirasi dari lihat karnaval Jawa Timur di Malang itu loh, kan ramai itu. Kalau dulunya sih seringnya buat ogoh-ogoh, lah itu kostum itu cuma buat pengiring ogoh-ogoh. Tapi malah mulai 2025 itu kostumnya itu meludak. Soalnya ogoh-ogoh itu ya masih jalan tapi malah berkurang. Ia membuat beragam karakter kostum, mulai dari karakter dari mitologi Jawa seperti Roro Jonggrang, Roro Kidul, serta karakter modern seperti Transformer, hewan-hewan yang ia kreasikan berdasarkan imajinasinya sendiri. Wah, keren banget ya! Fun fact-nya, ia belajar secara otodidak loh Sobat Kreasi. Ia belajar selama 3 bulan, tanpa keluar rumah. Mulai mengumpulkan alat dan bahan, hingga menggabungkan setiap elemen pada setiap karakter yang akan diciptakan. Tahap belajar itu 3 bulan nggak keluar rumah. Dari awal ngumpulin alatnya apa, caranya bagaimana itu 3 bulan. Jika dilihat,
Struktur kostumnya ini sangat kokoh, dengan pola tegas dan pewarnaan yang tajam. Eits, tapi kostum ini nggak berat sama sekali loh Sobat Kreasi. Bahkan sangat ringan, karena terbuat dari evaform yang memiliki kelenturan, sehingga mudah dibentuk. Proses pembuatan dari mulai buat pola ukiran, Kak. Pola ukiran yang mau dibentuk di bagian mana. Misal di bagian pundak, sabuk kan beda. Terus kita diukir manual pakai cutter. Terus kita tempel, ya ditata lah. Terus kita cat dasar pakai note drop. Terus kita finishing pakai pewarnaan. Terus akhir sebelum naik pernis clear mengkilap itu loh, bisa kasih manik-manik ini. Terus kita finishing. Menjadi satu-satunya UMKM yang bergerak di bidang ini memang memiliki tantangan tersendiri. Terlebih, produk yang ia tawarkan bukanlah produk pangan maupun produk yang digunakan sehari-hari. Maka dari itu, ia memasarkan produknya ini melalui media sosial, serta mengikuti pameran agar lebih dikenal luas di masyarakat. Sekarang, usahanya ini telah dikirim ke berbagai daerah di Indonesia loh, bahkan sampai ke Kalimantan. Keren kan? Jika Sobat Kreasi ingin mencoba kostum ini, tidak harus dengan membeli ya. Sobat Kreasi bisa menyewanya dengan harga berkisar 150 hingga 700 ribu rupiah per hari, tergantung karakter yang disewa ya. Tapi, jika Sobat Kreasi ingin membeli, harga berkisar 1,5 hingga 3 juta rupiah loh, tergantung karakter dan kerumitan pembuatannya. Gimana Sobat Kreasi? Tertarik untuk mencoba? Hehe. Ya kalau ke Jawa Timur malah sering, malah tiap hampir 2 minggu sekali. Kediri, Malang itu sering. Kalau momen rame itu mulai bulan Juni Juli itu sudah orang persewaan itu sudah mencari ya. Mencari yang apa tahun ini yang baru apa. Untuk mencoba kostum ini. Kreasi aneka usaha di Jawa Tengah. Keranjang aneka usaha di Jawa Tengah. Kreasi aneka usaha di Jawa Tengah. Keranjang aneka usaha di Jawa Tengah. Masih di Keranjang Sobat Kreasi, membahas berbagai usaha yang memiliki banyak cerita di Jawa Tengah, emang gak ada habisnya ya. Kali ini ada cerita usaha kerajinan yang unik dan lucu dari bahan dasar kayu.
Wih, wih, wih. Penasaran kan Sobat Kreasi? Langsung kita intip yuk. Kreasi aneka usaha di Jawa Tengah. Limbah kayu dibuang? No ya, Sobat Kreasi. Tahu nggak sih, di Kabupaten Batang limbah kayu bisa disulap menjadi barang yang cantik dan bernilai loh. Inilah Pak Ngatimin, seorang pengrajin kayu dari Kabupaten Batang. Melihat banyaknya limbah kayu yang tidak terpakai dan terbengkalai, Pak Ngatimin memilih untuk mengolahnya menjadi berbagai karya yang bermanfaat. Jadi untuk kerajinan ini kita mulai dari tahun 2012. Idenya adalah karena di sekitar Batang sini banyak limbah, banyak kayu yang tidak bermanfaat. Jadi limbah ini bahannya adalah semua dari limbah, baik yang limbah dari kayu maupun limbah yang dari yang lain. Yang lain itu bisa bambu, bisa mancung dari pohon kelapa, dan termasuk dari biji-bijian pohon. Jika biasanya pembuatan seni kriya dimulai dari sketsa, kemudian membuat pola, Pak Ngatimin justru melakukan sebaliknya. Ia lebih dulu melihat bentuk dan karakter kayu yang akan digunakan. Lekukan dan bentuk alami kayu kemudian menjadi bagian dari ide karyanya. Cara ini membuat setiap karya memiliki bentuk yang berbeda dan tidak selalu bisa dibuat dengan pola yang sama. Tak hanya memanfaatkan limbah kayu, Pak Ngatimin terkadang juga menggunakan bagian tubuh hewan yang sudah tidak terpakai, seperti rahang sapi. Unik ya Sobat Kreasi. Kalau orang membuat itu, yang pertama adalah gambar dulu, terus kita buat atau cari bahannya. Tapi kalau saya balik. Jadi ada bahan apa dulu, limbah itu terus kita desain menjadi apa. Jadi kalau limbahnya besar ya bisa jadi kursi atau bisa jadi meja. Tapi kalau limbahnya kecil bisa jadi gantungan kunci, bisa dari penampan, bisa jadi tempat tisu atau mungkin kaligrafi. Dalam proses pembuatannya, Pak Ngatimin memadukan teknik manual dengan peralatan modern. Untuk membuat motif atau mengolah kayu dengan bentuk yang tidak beraturan, ia mengandalkan teknik ukir dan pahat. Sedangkan gerinda digunakan untuk memotong kayu, terutama ketika ia membuat beberapa produk dengan bentuk yang sama atau mengolah limbah kayu berukuran besar. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu karya? Tentunya bergantung pada jenis dan tingkat kesulitannya ya Sobat Kreasi. Ada yang bisa diselesaikan dalam hitungan hari, namun ada pula yang membutuhkan waktu hingga berminggu-minggu. Eits, tapi tidak semua limbah kayu langsung diolah menjadi kerajinan ya. Meski memanfaatkan limbah, Pak Ngatimin tetap memperhatikan kualitas bahan yang digunakan. Kayu jati dan sono keling menjadi pilihan utama karena memiliki karakter yang kuat dan lebih tahan terhadap serangan rayap. Pemilihan bahan ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan daya tahan setiap produk yang dihasilkan. Jadi, meski berbahan limbah, kualitas tetap menjadi perhatian ya Sobat Kreasi. Awalnya adalah semua bahan atau limbah saya masukkan atau saya pakai. Tetapi semakin kesini kita tahu kualitas kayu, jadi kita cenderung ke kayu jati dan sono keling, itu yang kualitasnya bagus. Kayu yang lain juga bisa, tetapi karena kualitasnya kurang, jadi karena makan rayap atau apa itu, jadi kita cenderung ke kayu jati. Untuk memasarkan produknya, Pak Ngatimin awalnya mengikuti berbagai pameran. Dari sini, karya-karyanya mulai dikenal masyarakat. Namun, seiring perkembangan teknologi, ia mulai memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasaran. Dan sejak 3 tahun terakhir, pemasaran melalui media sosial dibantu oleh putrinya, Cutiara Wulansari. Setelah memanfaatkan media sosial, penjualan produknya meningkat cukup signifikan. Kini karya Pak Ngatimin tidak hanya dipasarkan di sekitar Batang,
tetapi juga dikirim ke berbagai daerah di Indonesia loh. Bahkan pesanan produknya sudah sampai ke Aceh. Wah, jauh juga ya Sobat Kreasi. Sekarang teknik pemasarannya kita kalau pemasaran lewat IG. Kalau IG kan cuma lewat itu story itu paling ya sama post-post. Tapi kalau penjualannya banyak di e-commerce. Pengirimannya kemarin sampai Aceh, Jogja, Palembang, Sulawesi, luar pulau banyak. Meski produknya sudah dikenal di berbagai daerah, Pak Ngatimin tetap ingin seni kriya ini terus berkembang dan lestari. Bukan hanya membuat produk, ia juga memberikan pelatihan kepada anak-anak muda di sekitarnya. Melalui kegiatan ini, ia ingin generasi muda tetap mengenal seni kriya dari batang, sekaligus memahami bahwa bahan yang dianggap limbah pun masih bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai. Kalau untuk pelatihannya itu tidak hanya di SMP atau SMA tetapi umum. Jadi kebanyakan yang datang sini adalah umum, ada yang dulu pendaftarannya secara online ada. Jadi kalau saya inginnya, kalau bisa Batang itu ada istilahnya yang melanjutkan kerajinan ini. Karena di Batang adalah tunggak kayunya, ranting kayunya banyak, bisa dimanfaatkan, jadi tidak dikerjakan di luar daerah kalau bisa di sini. Memulai usaha sejak 2012 tentu bukan waktu yang singkat. Selama menjalankan usahanya, Pak Ngatimin telah melewati berbagai tantangan, termasuk kegagalan. Namun, ia terus mencoba dan bangkit untuk mengembangkan usahanya. Baginya, menjalankan usaha bukan hanya tentang hasil yang didapat, kerja keras, konsistensi, dan fokus menjadi hal yang terus ia pegang dalam menjalankan usahanya. Pengusaha memang harus kita kerja keras, jelas kerja keras itu, jadi nanti kita harus berani mencoba terus, kita harus fokus. Jadi kalau misalnya kita membuat ini harus fokus dan kita harus ada keyakinan kalau yang kita buat itu nanti dapat bermanfaat. Dari Batang, karya-karya itu terus bergerak menemui pemiliknya di berbagai daerah. Jadi, jangan buru-buru membuang limbah. Karena dengan kreativitas dan keterampilan, sesuatu yang dianggap tidak terpakai bisa diolah menjadi karya yang bermanfaat dan bernilai. Semoga kisah Pak Ngatimin bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya, bahwa menjaga lingkungan dan mengembangkan kreativitas bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Nah, Sobat Kreasi, itu dia cerita inspiratif kita hari ini. Semoga bisa jadi penyemangat dan ide baru buat kamu semua yang sedang atau mau memulai usaha ya. Terus dukung produk lokal, cintai karya anak negeri, dan jangan lupa kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Hanya di Keranjang, Kreasi Aneka Usaha di Jawa Tengah.